Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 2. Ini adalah halaman 59 ya. Oke. Untuk pembelajaran yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Jadi gunakan playlist ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Kemudian bisa ini ya. Selain dengan menggunakan link bisa langsung tap pada channel dan masuk ke dalam channel, cari playlist kelas 4 buku tematik ya. Ini adalah playlistnya. Oke, kita akan bahas sekarang pembelajaran 2. Wah, negeri kita benar-benar kaya ya tuh. Berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita dapat memberikan manfaat bagi hidup kita. Nah, ini Udin ya. Nah, ini itu. Iya, betul sekali Udin. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya dan tersebut alam ya, bukan sumber daya dan alam. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan sebaik-baiknya. Melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya membuat kita makin cinta terhadap tanah air. Kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui kesenian. Ya misalnya seni musik dan lagu. Pelajarilah salah satu lagu wajib berikut, pelajari irama, birama ya, tempo dan lirik lagunya dengan teman sekelompokmu, diskusikan agar kamu bisa menyanyikan secara bersautan atau kanon. Ya. Nah, ini nanti akan saya nyanyikan di kesempatan lain di video secara terpisah. Kita fokus pada liriknya aja ya. Jadi pada intinya di sini penyanyi tidak ingin melupakan tanah airnya. Ya, tanah airku tidak akan kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Jadi tanah air itu akan dikenang selama hidupnya. Biarpun saya pergi jauh, walaupun sampai dimanapun, ya tidak akan hilang dari kalbu, tidak akan hilang ya. Ingatan akan kampung halaman itu dari kalbunya, dari hatinya. Ya. Tanah air yang kucintai engkau ya kuhargai. Artinya penyanyi atau pencipta lagu ini ya, ini sangat menghargai tanah air ya. Walaupun banyak negeri ku jalani, walaupun sudah kemana-mana ya, mungkin keluar negeri ya, yang masyhur ya dan permai, walaupun di luar negeri lebih masyhur, lebih permai ya, ya di kata orang ya, menurut orang sih ya, tetapi rumah ya kampung halaman tanah air itu tetap yang dikenang ya, tidak akan kulupakan ya, tidak akan dilupakan ya. Selalu dikenang dan selalu dibanggakan. Secara liriknya seperti itu ya artinya. Cinta tanah air juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan alam. Pada pembelajaran ini, kamu akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Nah, banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air, salah satunya dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Ya, ini adalah wujud dari rasa cinta tanah air. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya pada saat kamu bersepeda di jalan umum, kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut lalu lintas dapat berjalan lancar. Nah, seperti itu ya. Kewajiban warga negara. A. Menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Indonesia negara hukum kan? Nah, hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Caranya dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita dapat menaatinya, niscaya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik ya, serta cita-cita bangsa dan negara mudah tercapai. Kemudian yang kedua, yang B, menjaga kelestarian lingkungan sekitar.
Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kemudian membayar pajak. Ya, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Ya, kesadaran akan membayar pajak berarti telah ikut menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Ya, setiap kita beli ya di supermarket atau minimarket itu sudah dipotong pajak. Dari situlah pemerintah mendapatkan biaya untuk pembangunan. Yang D, mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap negara, warga negara ya, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi yang diutamakan itu akhlaknya. Ya, oleh karena itu, jika kamu mengikuti pendidikan dasar, berarti kamu telah ikut mewujudkan tujuan nasional. Ya, salah satu tujuan nasional apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak warga negara. Nah, setelah kita membicarakan kewajiban, sekarang haknya. Apa sih haknya? Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Ya, kita sering mendengar ya janji pelantikan Kapolri misalnya. Pemerintah tidak akan tajam ke bawah tumbul ke atas. Artinya apa? Ya, hukum itu sama semua orang sama di mata hukum. Ya, semua mendapat mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Ya. Hukum dibuat agar masyarakat hidup nyaman, aman, tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang hidup semaunya sendiri. Selain itu, kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak akan nyaman. Semua orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar harus dikenai sanksi, tidak peduli siapapun itu. Ya, tanpa memilih-milih orang atau jabatannya, walaupun jabatannya tinggi, ya. Tetapi kalau melanggar peraturan harus dihukum. Ya. Persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Ya, setiap warga negara memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan. Berhak menjabat dan menduduki kedudukan dalam pemerintahan. Ya, semua orang berhak menjabat. Ya, semua memiliki hak dipilih dan punya hak untuk memilih, ya kan? Nah, ya, setiap warga negara memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan, berhak menjabat dan menduduki. Asal memiliki ya, kalau tidak memiliki keahlian menduduki jabatan, wah nanti akan jadi kacau, ya. Yang B, menikmati hidup layak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dan terpenuhinya semua kebutuhan. Caranya memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik. Kebutuhan hidup antara lain pakaian atau biasa kita sebut sandang, makanan atau pangan, rumah atau papan, ini kebutuhan pokok. Ya, minimal ini harus terpenuhi. Ya, kesehatan, pendidikan itu masuk pendidikan pokok juga. Ya, jadi dulu pokok cuma sandang pangan papan, sekarang tambah lagi kesehatan dan pendidikan. Ya, cara mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Ya, itu hak ya, dan ini dijamin oleh konstitusi. Mengeluarkan hak. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut. Nah, walaupun kita punya hak untuk berpendapat, tapi tidak boleh menghasut atau provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau media cetak. Beragama dan beribadah. Ya, termasuk media elektronik boleh ya sekarang berpendapat. Beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama, yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain itu, berkembang juga beberapa aliran kepercayaan. Kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing.
karena negara menjaminnya melalui Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Membela negara. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui bidang olahraga, melalui duta kesenian, atau mengikuti lomba iptek internasional. Mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh, mereka berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan bangsa lain. Mendapat pendidikan yang layak. Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Sekarang ini banyak program pemerintah untuk mendukung pendidikan setiap warga negara, seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan kini menjadi 12 tahun, ya. Wajib belajar 12 tahun sekarang. Mengembangkan kebudayaan. Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam, dan dalam beberapa kesempatan pemerintah mengadakan festival kebudayaan. Tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Hal ini dapat menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk berkreativitas. Kesenian dan kebudayaan daerah harus selalu dikembangkan melalui kreativitas. Hak menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hasil pengolahan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan. Misalnya pembangunan jalan sekolah. Dengan demikian rakyat akan merasakan nikmatnya hasil kekayaan alam. Kamu telah mengetahui hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Sekarang buatlah daftar yang memuat pelaksanaan hak dan kewajibanmu sebagai masyarakat. Selanjutnya tuliskan pada tabel hak warga masyarakat nomor 1 misalnya, ya, dan contoh pelaksanaannya. Nomor 1 di sini kita punya hak, ya, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian hukum, ya, kepastian hukum, persamaan kedudukan dan kepastian hukum, ya, kesamaan kedudukan dan kepastian hukum, ya. Contoh pelaksanaan, siapapun yang bersalah, baik itu rakyat maupun pejabat, harus dihukum. Siapapun, ya, yang bersalah, baik rakyat maupun pejabat, ya, diperlakukan sama di depan hukum, diperlakukan sama di depan hukum. Jadi tidak boleh mentang-mentang rakyat kecil, ya, boleh melanggar lampu lalu lintas, kan saya rakyat kecil, nggak punya apa-apa, tidak boleh. Pejabat juga nggak boleh melanggar, ya, siapapun tidak boleh, ya. Kalau sudah dibuat hukumnya siapapun, ya pasti kena tilang kalau melanggar lampu merah, gitu. Ini kepastian hukum, ya. Nah, kemudian menikmati hidup layak, ya. Kalau kita lihat keterangannya, menikmati hidup layak, setiap orang berkeinginan hidup layak, ya. Ya, semua orang bisa bekerja, ya, konteksnya bekerja, ya. Semua orang bebas bekerja, ya, sesuai dengan keahliannya masing-masing, asal tidak melanggar hukum, ya. Semua orang bebas bekerja sesuai, ya, keahlian, asal tidak melanggar hukum, ya. Dalam prakteknya seperti itu. Mau jadi guru boleh, mau jadi polisi boleh, asal tidak melanggar hukum.
Apa ada guru yang melanggar hukum? Ada. Apa ada polisi yang melanggar hukum? Ada juga. Ya, jadi siapapun bisa melanggar hukum dan itu harus dihukum. Ya, ya. Kemudian apalagi ini kita masih kepada hak ya, hak warga dan contohnya. Misalnya mengeluarkan pendapat, ya, hak mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pendapat, ya. Ya, misalnya saat rapat, semua orang boleh ya berpendapat, mengajukan pendapat, boleh mengajukan pendapat. Nah, seperti itu ya. Misalnya rapat RT, rapat RW, ya. Boleh, tidak boleh ada wah itu yang itu nggak boleh mengeluarkan pendapat, nggak boleh ya. Semua harus diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Ya. Contoh lain misalnya beragama dan beribadah, ya. Beragama dan beribadah. Beragama. Oh ini kewajiban sudah masuk kewajiban ya haknya. Saya masukkan sini aja kalau gitu. Beribadah, beragama dan beribadah. Ya, setiap orang bebas menjalankan agama ibadahnya. Ya, setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, seperti itu, ya. Kemudian sekarang pada kewajiban yang nomor 1, kewajiban masyarakat membayar pajak. Ya, saya dahulukan membayar pajak. Membayar pajak. Ya, contohnya pajak kendaraan bermotor ya, membayar pajak kendaraan bermotor. Ya, pajak bea cukai. Nah, jadi kalau kita beli buku atau beli makanan ya, itu kadang-kadang dipotong pajak tuh. Ya, terutama kalau di toko-toko besar ya. Ya. Menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Ya, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. 2, menjunjung hukum dan pemerintahan. Contohnya apa? Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas. Ya, ke sekolah menggunakan seragam ini hukum ya, ada peraturannya ya. Ya, menggunakan seragam sekolah termasuk hukum. Ya, menggunakan ya tadi mengatur kehidupan ya pada pemerintahan. Jika kita dapat mengaturnya nih saja, seragam itu kan termasuk hukum ya, mematuhi seragam sekolah. Ya, mematuhi seragam sekolah. Ya. Memakai ke sekolah, memakai seragam sekolah ya, memakai seragam sekolah lengkap. Ya, sudah diatur ini. Ya. Apalagi di sini menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar, misalnya membuang sampah ya pada tempatnya ya, melakukan penghijauan atau reboisasi ya. Nah,
Seperti itu. Coba yang lain apa? Contoh yang lain. Sudah 3. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Ya, mengikuti pendidikan dasar. Ya, prakteknya belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, mengikuti pendidikan dasar. Sekarang 12 tahun ya. Nah, belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, sungguh dan rajin. Nah, bukan hanya berangkat sekolah saja ya, belajarnya juga penting. Ya, nah, di sini, oh ini sudah sampai D ya. Nah, ini kewajiban-kewajiban. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ayo renungkan. Ya, apa yang kamu pelajari hari ini? Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak dan kewajiban kita sebagai ya warga negara. Warga negara. Oke. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran ini? Ya, kita memahami hak dan kewajiban kita. Ya, kita memahami hak dan kewajiban ya kita sebagai warga negara, ya kita sebagai warga negara. Ya, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai dalam pembelajaran ini? Ya, memahami teks, ya, memahami teks bacaan, ya bacaan, ya membuat contoh-contoh, ya berpendapat, ya berpendapat. Ya, atau membuat contoh ya, itu tadi ya, contoh-contoh aplikasi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa yang kamu lakukan setelah melalui pembelajaran ini? Ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, laksanakan kewajiban sebagai warga negara sebaik-baiknya. Ya, misalnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu adalah kewajiban kita. Ya, bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah perilaku orang-orang yang di sekitar tempat tinggalmu. Apakah mereka telah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang atau belum? Ya, jangan-jangan menuntut haknya saja, kewajibannya nggak diberi. Ya, tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Mintalah tanda tangan orang tua atau keluargamu yang lain yang telah bekerja sama denganmu. Ya, ya. Kalau di Surabaya secara umum, ya, misalnya dalam berlalu lintas, ya, ya, masyarakat Surabaya sudah mematuhi ya, rambu lalu lintas. Nah, ya meskipun kadang masih ditemui, ya kadang masih ditemui ya pelanggaran, ya baik itu mungkin melanggar marka atau parkirnya. Ini sudah ada lampu dilarang parkir tapi tetap parkir di situ, itu sering terjadi ya kadang-kadang lah, nggak sering, kadang-kadang terjadi ya. Pembelajaran 3 akan kita pelajari pada ini ya, pada video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.